Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan semua sahabat-sahabat beliau yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada mereka kaum mukminin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada di hari Jumat ini ya, di hari Jumat Mubarak ya, mudah-mudahan hari ini segala aktivitas kita menjadi aktivitas yang bermanfaat bagi kita dan dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan segala bentuk niat baik kita dapat terwujudkan di hari Jumat ini. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini adalah hari yang berkah ya sahabat muslim. Dan mudah-mudahan karena nih Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik terbitnya matahari adalah di hari Jumat. Dan mudah-mudahan kita mempergunakan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Senang sekali rasanya saya Riko Novetrima hadir kembali di hadapan Anda sahabat muslim ya dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, di Assalamualaikum Indonesia Jumat ini ya kami mengundang Anda juga ya sahabat muslim dimanapun Anda berada untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor ya, telepon interaktif kami, dan juga Anda bisa kirim pesan singkat ke nomor SMS center kami yang telah bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Nah, di hari Jumat ini seperti biasa ada request tilawah bagi Anda yang ingin request tilawah ya, weekend ya, bagi Anda yang ya berkumpul dengan keluarga mungkin di hari Jumat ini. Bagi laki-laki mungkin sembari menunggu untuk pergi ya ke masjid menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan bagi ibu-ibu mungkin juga berkumpul dengan keluarganya mungkin menyaksikan program kami Assalamualaikum Indonesia. Nah, seperti biasa saya juga tidak sendirian, ada rekan saya Abrar yang telah menemani saya di studio kali ini, dan juga ada rekan saya Husnul sebagai qori yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran nantinya jika Anda request tilawah itu, dan juga nanti Husnul juga akan bacakan Al-Qurannya. Baik, Assalamualaikum Abrar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Husnul? sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nampaknya kita serasi pakai batik ya, hari ini. Alhamdulillah semangat sekali rasanya. Ya, karena kalau biasanya hari Jumat itu di tempat-tempat bekerja ya, Ya. di tempat-tempat bekerja umum itu menggunakan batik karena batik. untuk menghargai juga. Jumat dan Batik Sabtu. ini merupakan salah satu hasil kerajinan karya dari Indonesia, Indonesia, dan sudah asli diakui Indonesia. dunia ya. Telah dihak paten. Patenkan, luar biasa sekali. Ya. Iya, Bagaimana sahabat muslim hari Jumat Anda pada kesempatan kali ini di 16 September ya, 2016. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di hari Jumat ini kita tahu Jumat adalah Jumat hari penuh berkah gitu ya. Hari di mana doa-doa dikabulkan, Ya. ada waktu-waktu dikabulkan, dan juga kita dianjurkan untuk selalu bersalawat ya kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang istimewanya ya pada setiap hari Jumat ya kita menyampaikan informasi-informasi nih bagi Anda mungkin di akhir pekan ini ingin berlibur ya. Ada tempat-tempat wisata seperti biasa Abrar di hari Jumat. Ada banyak tempat wisata kali ini Abrar, dari mana kira-kira? Nah, nanti kita akan informasikan. Tapi sebelumnya kita informasikan juga kepada sahabat muslim, ya Anda silakan telepon ya Riko ya ke studio kita saat ini di 0617944282. Nanti Anda silakan bisa request tilawah. Kemudian Anda juga seperti biasa bisa menyampaikan pesan ataupun informasi ke nomor SMS Center. Request tilawah juga bisa ya Riko ya. Atau mungkin di tempat Anda ada tempat wisata yang bisa dikunjungi. Ya, dan bisa diinformasikan silakan. Anda bisa sampaikan informasinya ke nomor SMS Center kami, dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan Riko. Husnul ya, sepertinya termenung saja ini. Ada apa dengan hari Jumat hari ini, Husnul? Iya, seperti biasa. Tetap semangat hari Jumat ya. Tetap karena semangat. itulah menyambut hari Jumat harus memang dengan penuh semangat, karena
berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Ya, sepertinya minggu ini minggu yang sibuk ya sebelumnya Idul Adha. Iya, benar sekali. Iya, itu ya dia kan. Riko. Jadi kita dengar juga Husnul ini panitia kurban ya. Masya Allah. Dan yang dikurbankan itu sampai ratusan ekor kambing. Ada berapa ratus? Kurang lebih 1.000 ekor. 1.000 ekor 1.000 kambing ekor, 1000 ekor? iya, jumlah keseluruhan ya. keseluruhan. Masya Allah. Akan tapi yang disembeli di tempat kita nih sekitar 350 Luar lebih. biasa. Artinya 1000 ekor itu Iya, disebarkan ya? disebarkan ke seluruh Sumatera. Masya Allah. Masya Allah. Dan Husnul ke bagian apa? Ke bagian membagikannya atau yang tukang motong dagingnya Iya, nih? kemarin diamanahkan untuk bagian konsumsi. Ya. Bagian konsumsi. Ya, pasti sibuk sekali ya karena mengurus konsumsi panitianya Iya. itu ya. Oke, luar biasa sekali ini Husnul. Dan itu pengalaman pertama. Iya, Sebelumnya sudah pernah juga? udah 3 tahun ini. Sudah 3 Sudah tahun 3 ini tahun. memang aktif terlibat dalam kegiatan Iya, kurban benar ya. sekali. Luar biasa. Bagaimana perasaannya bisa terlibat langsung karena ini kan berdekatan dengan masyarakat gitu ya, bisa terlibat langsung, bisa merasa berkontribusi di situ ya, walaupun hanya di belakang layar ya bagian penyediaan konsumsi untuk panitianya. Itu bagaimana rasanya? Ya tentunya kalau cerita susahnya capek gitu. Kan tetapi ada kebahagiaan di belakang itu. Ketika kita membantu orang, menyediakan daging buat orang-orang yang membutuhkan. Kita melihat setelah habis daging yang kita bagikan, Puas ya. puas dan hilanglah capek tersebut. Oke, Masya luar biasa Allah. sekali ya. Jadi 1000 kambing itu dapatnya dari mana itu? Iya. Kalau masalah itu kita kan ada donatur ya. Ada muhsinin dari luar. Ya. Ya, mereka kurban mereka diberikan, diamanahkan lewat kita, dan kita mencari dan kita menyebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, wah bayangkan ya ada 1000 kambing harus dikoordinir ya untuk dilakukan Dan penyembelihan ya. disebarkan ke beberapa daerah di Sumatera Utara. Dan rasanya tadi yang seperti rekan Husnul sampaikan ya, puas ketika itu semua sudah terbagikan. Gitu ya. Karena memang tujuannya itu memang untuk dibagi-bagikan ya. Husnul sendiri makan daging kambing berarti selama seminggu ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada Efek reaksi, efek samping? Iya, efek samping nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Efek depan aja mungkin. Ada perbedaan nggak antara Idul Adha tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya? Iya, perbedaannya mungkin ada. Nah. Kalau tahun lalu mungkin saya masih statusnya sebagai mahasiswa. Dan tahun ini Udah Udah. bekerja. pengabdian. Oke, pengabdian ya. Saya pikir kalau sebelumnya sendiri, sekarang sudah ada yang menemani. Gitu ya. Belum ya, semoga. Ada temannya sama rekan Riko. Saya. Oke, baik ya sahabat muslim, pada kesempatan kali ini juga tadi yang seperti disampaikan oleh rekan Riko, Jumat kita akan menyajikan informasi-informasi seputar tempat-tempat wisata. Dan kali ini kami akan menyajikan informasi, maksud saya sahabat muslim, 9 destinasi wisata yang harus kita kunjungi sepertinya ya. Harus ini berarti ada sesuatu yang menarik sekali dari tempat-tempat wisata ini. Kira-kira informasinya seperti apa mengenai tempat wisata yang akan kita sampaikan ini? Nah, kita mungkin langsung saja untuk yang pertama ini ya. Namun sebelumnya saya informasikan sahabat muslim, untuk informasi ini kami kutip dari triptrus.com. Jadi Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya, potensi keindahan alam Indonesia juga sudah diakui banyak wisatawan. Tak heran jika sebagian di antaranya menjadi destinasi terbaik untuk berlibur. Bahkan sejumlah tempat wisata di Indonesia ini berhasil memenangkan beberapa penghargaan dunia. Salah satunya Pulau Lombok yang memenangkan World Halal Travel Awards ya, WHTA. Nah, dan sahabat muslim, kalau kita tahu memang sekarang sedang digalakan tempat wisata halal ya. Halal. Oke, nah sebenarnya seperti apa tempat wisata halal? Mungkin nanti suatu atau mungkin ke depan kita bisa ulas sebenarnya tempat wisata halal ini seperti apa maksudnya. Baik, kita masuk ke tempat yang pertama sahabat muslim, yaitu Anambas, Kepulauan Riau. Mungkin teman-teman bisa ditampilkan di layar kaca pada kesempatan kali ini seperti apa bentuknya Anambas di Kepulauan Riau. Nah ini dia ya. Setelah dinobatkan menjadi kepulauan tropis terbaik di Asia, ini Anambas sukses menarik perhatian dunia sahabat muslim. Dengan total 255 pulau serta laut biru yang indah, tak heran jika Anambas berhasil meraih gelar tersebut.
Aneka biota lautnya yang warna-warni dan cantik menjadi salah satu favorit para penyelam. Sementara Anda yang bagi kita yang suka di pantai ya, pohon kelapa sepanjang pantai juga siap menemani. Wah, ini dia bentuknya indah ya. Sangat indah Air, sekali. airnya biru gitu ya. Waduh, jernih sekali, jernih. Memang kalau kita lihat pantai-pantai, aduh, pingin langsung ada pintu ajaib dari sini kita bisa langsung ke sana gitu ya, khusus dari ya. Nah ini memang Indonesia ini kaya sekali akan pemandangan-pemandangan alam pantai, laut yang indah, ya biotanya yang luar biasa sekali, dan ini salah satu bentuk anugerah yang anugerah kita dari Allah syukuri. Subhanahu. Mungkin kita sekarang jauh posisinya di Medan, tapi kalau misalnya ada rezeki, langkah, jodoh gitu ya, bisa menempa ke sana. Mudah-mudahan nanti juga mungkin mana tahu asal Indonesia bisa ke sana ya. Mudah-mudahan, doakan saja sahabat muslim kita bisa memberikan liputan langsung dari sana. Riau ini karena masih satu pulau ya. Kepulauan Riau ya, ada 255 pulau di sana. Kalau dari Maninjau jauh ini kok jaraknya kok? Jauh Sekali ya. Wah, itu airnya itu sejuk sekali rasanya ya. Rasanya pingin langsung ingin mandi gitu jebur ya. Nyebur. Oke, ini ada pulau-pulaunya juga ya. Oke. Itu tadi informasi yang pertama sahabat muslim, bagaimana kira-kira membangkitkan gairah Anda untuk melakukan traveling pada minggu ini. Bagi Anda sahabat muslim yang berada di seputaran mungkin Pulau Riau atau yang ya dari masih di seputaran Pulau Sumatera. Ya, Husnul mungkin juga ada tertarik tadi ya melihat pemandangan yang indah tadi. Ya, tertarik sekali. Tertarik ya. Oke. Kapan-kapan kita ke sana Husnul ya. Mudah-mudahan kita segera bisa ke sana nanti ya. Kita ajukan budgetnya ke manajemen. Baik, sahabat muslim, itu tadi informasi pertama. Kita akan jeda dulu sepertinya ya. Nanti setelah jeda kami akan kembali lagi dengan beberapa informasi, dan pastikan juga Anda bisa request tilawah pada kesempatan kali ini. Silakan telepon ke nomor 0617944282 atau juga melalui SMS Center. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
Baik, terima kasih sahabat Muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia Weekend pada kesempatan kali ini Jumat 16 September 2016. Kami masih undang untuk bisa interaksi langsung ke studio kami saat ini untuk request selawat atau menyampaikan informasi seputar tempat-tempat wisata di tempat Anda ya, untuk berbagi dan sharing ke nomor 0617944282, atau Anda juga bisa menyampaikan informasi tersebut dan request selawat melalui SMS ke nomor SMS center kami, dan insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami Riko. Kita ke rekan Husnul dulu ya, yang tadi sudah membacakan surah apa tadi Husnul? Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ya, ayat 22 sampai 24. 22 sampai 24. Mungkin rekan Husnul bisa disampaikan apa isi kandungan dari surat tersebut? Iya, ini rekan Abror, rekan Riko, bahwasanya ayat ini menceritakan bahwasanya mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika itu melarikan diri ke sebuah negeri setelah membunuh salah seorang suku dari suku Fir'aun. Ketika itu terjadi antara Nabi Musa dengan suku Fir'aun ini perkelahian, di mana di akhir cerita suku dari Fir'aun ini terbunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Dikarenakan ini maka beliau lari ke sebuah negeri untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Di sini menceritakan ketika beliau sampai ke sebuah negeri, ketika Nabiullah Musa sampai ke sebuah negeri, dia menjumpai sekelompok kaum, di mana kaum tersebut ada seorang wanita yang sedang meminumkan ternaknya. Di mana perempuan ini menyendiri atau mengambil bagian tersendiri dari kelompok tersebut, ya, tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Singkat cerita, Nabi Musa bertanya kepada wanita ini, apa gerangan yang terjadi? Bahwasanya kami sesungguhnya memiliki seorang ayah yang sudah tua, tidak sanggup lagi mengurus ternak-ternak kami, dan kami terpaksa yang mengurusnya. Di sini pelajaran yang terpenting yang bisa kita petik, bahwasanya ketika Nabi Musa membantu wanita ini, dia meminta ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kisah tentang wanita yang berternak untuk membantu ekonomi keluarganya ya, membantu ayahnya. Luar biasa sekali. Tapi ternyata di Al-Quran sendiri menceritakan banyak hal ya Riko ya, bukan hanya tentang dari penciptaan alam, kemudian kisah-kisah inspirasi yang bisa diambil hikmahnya juga tadi. Karena memang dalam Al-Quran ada sepertiga ya. Sepertiga kisah. Itu adalah kisah-kisah. Oh oke. Kisah-kisah Berarti terdahulu. memang sudah ada penelitiannya ya. Sepertiga dari isi dari kandungan Al-Quran adalah kisah ya. Banyak sekali kisah yang diceritakan Al-Quran. Oke, selebihnya? Sepertiga hukum. Sepertiga hukum. Dan sepertiganya lagi tentang tauhid. Alam ya. Tauhid. Tauhid. Oke, termasuklah penciptaan alam itu masuknya ke tauhid ya. Oke, ternyata memang benar Al-Quran adalah satu kitab yang isi kandungannya itu sempurna ya. Sempurna, Isinya sangat sempurna. ada semua di situ ya. Luar biasa sekali. Semoga kita tetap selalu meyakini dan mengimani Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita ya. Karena memang kandungan dari surah-surah yang banyak itu banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Dari satu kisah saja kan bukan satu aja yang bisa kita ambil kisahnya ya. Dari tadi kisahnya seperti bentuk pengabdian terhadap orang tua juga bisa kita ambil ya. Bagaimana perempuan yang biasanya hanya di rumah saja tapi untuk membantu orang tuanya juga bisa membantu mencari nafkah gitu. Bahkan dengan berternak, jarang perempuan berternak ya. Itu ternaknya tadi kambing juga pula ya. Kambing. Oke. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari ayat yang dibacakan oleh rekan Husnul. Terima kasih Husnul. Baik, kita masuk ke informasi berikutnya sahabat muslim ya Riko ya. Namun kami kembali mengundang Anda untuk berinteraksi langsung ke studio kami saat ini di nomor 0617944282 atau melalui SMS Center. Baik, untuk informasi tempat wisata kedua yang sepertinya harus dikunjungi ini saya akan serahkan kepada Kak Riko, mungkin bisa membacakannya. Ya baik, terima kasih Abrar. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada dan berbahagia di kesempatan kali ini, salah satu destinasi wisata Indonesia yang harus Anda kunjungi ya kali ini adalah Banyuwangi ya, Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Nah, sekarang kita berjalan-jalan ke Banyuwangi, Jawa Timur. Ini berada di ujung timur Pulau Jawa, sahabat muslim ya. Banyuwangi menjadi tempat yang tepat untuk melihat terbitnya matahari. Oke. Banyuwangi berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan dan Gunung Raung yang melatar belakanginya.
Dengan luas tanah sekitar 5.800 km persegi, Banyuwangi memiliki bentang alam yang menakjubkan sekali. Mulai dari pegunungan, pantai yang indah, hingga sabana yang dengan berbagai binatang liar yang eksotis. Baik, ini kalau kita lihat juga ya gambarnya, airnya juga, wah ini biru ya. Jernih, iya. Banyuwangi, kalau diartikan Banyu itu air, wangi, bau wangi. Apakah di sana airnya bau wangi gitu? Nah ini patut untuk dikunjungi untuk bagi teman-teman, mungkin sahabat muslim maksud saya yang berada di daerah Jawa Timur nih ya. Pasti sudah pernah ke sana ini rata-rata ya. Wah pemandangannya memang Masya Allah ini sejuk sekali ya, dengan airnya yang luar biasa sekali. Dan di latar belakangnya ada pegunungan. Iya, oke. Memang ternyata sekali lagi Indonesia kaya sekali memang tempat-tempat destinasi seperti ini ya. Memang pantaslah kalau Indonesia ini dulunya menjadi incaran penjajah-penjajah untuk menguasai Indonesia, karena selain kaya akan rempah-rempah, kaya kekayaan alam, ini tadi kekayaan tempat wisata ya. Memang tidak salah ya. statement yang mengatakan Indonesia itu surga dunia. Nah benar, karena selain tempat letaknya yang strategis di tengah-tengah garis khatulistiwa ya, dari segi suhu memang kalau yang lain tuh misalnya di negara lain tuh suhunya ya panas gitu ya, yang dingin. Kalau kita nggak ada panasnya, ada dinginnya. Artinya memang indah sekali ya kalau dipikir-pikir ya, sangat indah. Bersyukurlah kita memang yang lahir dan besar di Indonesia ya. Makanya memang kalau orang dah sekali mencintai Indonesia, sangat cinta sekali Indonesia ya. Bahkan sampai banyak juga orang luar, orang bule ya, yang akhirnya menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Luar biasa sekali ya Banyuwangi di daerah Jawa Timur ya. Oke, itu tadi informasinya sahabat muslim untuk yang kedua. Saya lanjutkan untuk informasi yang ketiga ya. Beberapa tempat wisata yang sepertinya harus kita kunjungi ini, bagi Anda sahabat muslim terutama yang suka dengan traveling. Yang ketiga ini ada Derawan. Dari Jawa Timur kita ke Kalimantan Timur. Mungkin pernah dengar Husnul Derawan? Sangat familiar sekali. Sangat familiar sekali. Sudah pernah ke sana dulu? Ke Derawannya belum, tapi ke belum. kotanya udah. Oke, ya mungkin teman-teman bisa ditampilkan seperti apa, penasaran Derawan ini seperti apa ya. Nah ini terletak di dalam wilayah Kabupaten Berau, Kepulauan Derawan merupakan tempat yang tepat bagi Anda yang ingin bersantai di pasir putih yang indah, menyelam atau snorkeling dan melihat pari manta dan penyu hijau. Wow, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, dari tempat papan itu apa namanya ya? Dermaga gitu ya. Nah, wah luar biasa sekali. Kita bisa merasakan sejuknya di studio ini ya, melihat waduh. Kita bisa melihat pari ya dan penyu hijau. Waduh. Sepertinya kita memang harus ke sini ya, Bro. Harus ya. Harusnya. Nanti yang jadi guide-nya ini Husnul ya. Masya Allah. Kenapa Husnul kok sayang sekali belum sempat ke sini, sementara dekat dengan Husnul ini tempatnya? Ya, dekat sih enggak juga, butuh perjalanan. Mungkin seperti Medan ke Parapat ya? Enggak juga, dari Medan ke Palembang mungkin. Oh oke, masih ternyata jauh juga ya. Nah, tapi pernah tinggal di Kota Berau. Pernah tinggal di kotanya tapi belum sempat ke tempatnya tadi ya? Dulu waktu masih kecil. Oke. Kali ini tidak boleh dilewatkan ini. Iya, mudah-mudahan rezekilah kita Insya Allah dan Husnul ya bisa melihat dapat pari manta ya. Atau dari program ini ya ada dari sahabat muslim kita yang ada di Derawan mungkin bisa mengundang kita ke sana. Oh Pak ini Pak siapa? Yang dari Sambas. Sambas dekat nggak dari sini? Sambas. Pak Reza. Kalimantan, enggak. Sambas. Enggak dekat. Jauh ya. Tapi setidaknya satu kepulauan ya. Nah, mana tahu Pak Reza tertarik untuk ngajak kita ke sana ya. Di Derawan. Mudah-mudahan Pak Reza sekarang lagi nonton ini ya. Ya, itu tadi masih 3 kita sampaikan informasi tempat wisata yang luar biasa sekali sahabat muslim, menarik sekali, mengundang sekali untuk kita bisa jalan-jalan ke sana. Dan kami sepertinya harus jeda dulu untuk kembali lagi nanti, dan jangan lupa sahabat muslim, kami masih menunggu telepon dari Anda untuk bisa request tilawah dan bisa kirim SMS ke nomor SMS yang terkait. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia.
Salam Muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia, dan masih bersama saya Abrar dan juga Husnul pada hari Jumat ini ya, tanggal 16 September 2016. Kami masih mengundang Anda sahabat Muslim yang mau menelpon kami ke studio, telepon interaktif, silahkan hubungi kami di 0617944282. Atau bagi Anda mungkin yang tidak sempat nelpon, Anda juga bisa kirim pesan singkat ke nomor SMS center kami, ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nah, di hari Jumat ini sahabat Muslim ya, seperti yang sudah-sudah, kita membahas tentang tempat wisata ya, sebagai referensi Anda mungkin untuk berlibur di akhir pekan atau libur panjang Anda ya. Ada banyak tempat-tempat wisata yang patut untuk Anda datangi di Indonesia ini khususnya, karena seperti yang telah kami singgung tadi ya dengan Abrar, bahwa memang Indonesia ini sangat-sangat terkenal dengan destinasi tempat wisatanya. Ada banyak-banyak wisata yang mungkin terkenal di luar negeri, akan tapi kita ya tidak terlalu mengacuhkannya. Nah, pada kesempatan kali ini melalui program ini, program Assalamualaikum Indonesia, kami mencoba untuk membuka mata Anda melihat berbagai macam pemandangan yang indah, destinasi-destinasi wisata indah yang ada di Indonesia yang harus Anda lihat dan harus Anda kunjungi jika sempat sahabat Muslim. Baik, Abrar. Ya, Riko dan Husnul. Kalau kita dengar memang Indonesia kalau di luar negeri ya terkenal itu karena Balinya. Dan yang orang kalau tahu Indonesia ya Bali gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi ya. Kita akan explore, kita sampaikan kalau mudah-mudahan juga bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana ya, bahwa di Indonesia itu bukan hanya Bali gitu ya. Banyak kan tempat-tempat yang luar biasa sekali, dan ini juga bisa dibilang tidak kalah dengan Bali ya. Bali yang juga kaya akan tempat wisatanya. Seperti yang berikut ini, Lombok ya. Lombok ini berdekatan dengan Bali. Betul. Seperti apa keindahan Lombok? Mungkin sahabat Muslim dan teman-teman juga mungkin yang saat ini mungkin bisa ditampilkan seperti apa Lombok itu sendiri ya. Nusa Tenggara Barat ya tentunya. Nah, ini juga menjual kekayaan laut dia, pemandangan lautnya ya. Oke, dan danaunya. Nah, meski ukuran pulaunya tak jauh beda dari Pulau Bali, mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya sebulan pun untuk mengunjungi seluruh objek wisata yang berada di Pulau Lombok ini ya. Sebulan sahabat Muslim ya. Lombok punya begitu banyak tempat indah, salah satunya adalah Gunung Rinjani yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Wow, luar biasa sekali cottage-nya itu ya. Wah, ini lagi ya kelihatan dari atas. Waduh. Nah, itu Gunung Rinjaninya juga ya, airnya juga sangat biru sekali, dan ini salah satu tempat-tempat untuk bisa menikmati spot-spot yang ada di Lombok ya. Oke, wah luar biasa sekali. Jadi kemarin saya waktu akhir tahun 2014 kebetulan pernah diundang juga ke Bali, sayang sekali tapi saya nggak sempat untuk bisa ke Lombok ya. Aduh, sangat terkesan sekali melihat ini karena pernah teman saya yang mengatakan bahwa dia pernah berlibur ke Lombok dan dia nginap di kaki Gunung Rinjani. Wah, Masya terbayang itu ya suasana pengembara traveling ya. Saya sempat kalau membayangkan itu saya merinding karena teman saya bercerita, kok kamu-kamu ke Lombok ya? Kenapa? Saya pernah ke Lombok ke tempat penduduk pribumi ya. Di kaki Gunung Rinjani. Oke. Dan kalau kita lihat tadi kita dengar tadi artikelnya, maksud saya sahabat Muslim, sampai sebulan pun kita tidak habis tidak cukup waktunya untuk bisa menjelajahi Lombok ini. Tempat wisatanya luar biasa sekali ya, indah sekali, dan apa namanya dan ini sedang memang digalakkan sekali untuk tempat wisata di Lombok ini karena memang masih asri. Ya, kalau di Bali kan sudah sangat banyak sekali ya. Kalau di Lombok ini mungkin orang banyak belum tahu, dan memang lagi digalakkan juga tempat-tempat wisata yang di halal ya. Dan diinikan juga, maksudnya dilestarikan. Kalau kenapa dulu Lombok lambat pergerakannya itu karena katanya kabarnya di sana tempat wisatanya itu masih belum diperhatikan untuk pengunjung, dan sekarang sudah mulai dibangun dan digalakkan. Iya, dan luar biasanya salah satu Pulau Lombok itu memenangkan World Halal Travel Award. Oh iya, oke, ini tambahan informasinya ya. Jadi selain dapat penghargaan itu tadi yang tadi sebelumnya saya sampaikan juga, dan ini juga ada di sana di Lombok ini sahabat Muslim
pulau kecil yang berada di sekitarnya seperti Gili Mino, Gili Air, Gili Trawangan, Gili Kedis, dan Gili Nangu ya. Iya. Adapun kita bisa menikmati puluhan pantai indah yang terbentang dari barat, selatan hingga ke timur. Luar biasa. Luar biasa sekali ya, Lombok ya. Baik, berikutnya mungkin Riko bisa Oke, dilanjutkan. berikutnya kita terbang ke Nusa Tenggara Timur, sahabat muslim ya. Ada Pulau Flores. Nah, Anda mungkin bisa melihat betapa indahnya Pulau Flores ini. Anda bisa terbang ke Ende namanya ya, untuk menyaksikan matahari terbit di Taman Nasional Gunung Kalimutu. Lalu menuju barat untuk mengeksplorasi Taman Wisata Laut Riung ya, dengan 17 pulaunya. Desa-desa unik di Bajawa. Ini dia sahabat muslim, Anda bisa melihat. Wow, Masya Allah, indahnya ya. Selain itu jangan lupa kunjungi rumah adat berusia ratusan tahun di Waerobo ya. Sawah yang berbentuk seperti jaring laba-laba di desa ini Cancar. dia ya, rumah adatnya ya. Iya. Oke. Hingga melihat binatang purba yang sudah terkenal di seluruh dunia di Taman Nasional Komodo. Oh, oke, ternyata Pulau Komodo juga terdapat di Flores ya. Ini rumah adatnya lucu sekali ya. Jadi kalau bumbung-bumbung kerucut, bumbung-bumbung tinggi gitu ya. Wah, ini unik sekali ya. Masih tradisional. Masih ya? tradisional dan Juga asri sangat sekali ya. asri sekali ya. Karena tempatnya sendiri di gunung-gunung, di bukit-bukit begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Ini patut juga kita kunjungin ya, ingin tahu seperti apa keberadaan di sana. Dan kalau saya ingat tadi juga disebutkan kita bisa terbang ke Ende ya, untuk menyaksikan Gunung Kalimutu. Nah, kalau ingat kata-kata Ende ini saya teringat akan tokoh Indonesia juga, Soekarno ya. Iya. Soekarno kan kalau tidak salah dibuangnya ke sana dulu ya. Ke Kalimutu ya. Ke Kalimutu di Ende. Oke. Berarti selain tempat wisata juga ini merupakan tempat sejarah untuk Indonesia ya. Karena di sana salah satu tokoh nasional Indonesia ya juga pernah menetap di sana di Ende di Flores. Oke, ini sepertinya memang menambah semangat kita untuk bisa liburan gitu ya ke sana ya. Husnul sendiri mungkin juga Riko gitu ya. Kalau dalam menjalani aktivitas gitu, ada tidak budget khusus untuk ingin pergi jalan-jalan gitu, untuk menikmati kerja kerasnya selama Senin sampai Jumat, aktivitas pekerjaan, kemudian akhir pekan dinikmati untuk jalan-jalan, ada? Husnul ada? Mungkin dari rekan Riko dulu. Riko ada? Budget khusus gitu? Budget khusus ya, budget khusus nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang betul-betul ingin bekerja gitu ya? Tidak. Budget khusus nggak ada, tapi artinya memang kalau ada yang lebih, maksudnya kalau bisa digunain, ya karena kita memang ada target yang ingin gitu ya, didapat, dicari dan dapat, kemudian ya kalau misalnya ada bukan budget khusus ya, tapi kalau ada lebih misalnya, ya udah kita gunain di akhir pekan. Gitu. Kalau Husnul? Kurang lebih seperti yang dikatakan rekan Riko. Soalnya kalau ingin pergi ke tempat wisata memang kita harus memikirkan masalah waktu. Kalau cuman hanya libur 1-2 hari mungkin sangat sulit sekali, tapi kalau misalnya libur sebulan atau mungkin bisa kita mempersiapkan segala biaya yang untuk ke sana. Ya, untuk sekarang ya harus masih ditahan-tahan dan masih menabung. Oke. Sebenarnya sahabat muslim ini untuk tips juga untuk kita semua ya. Nah, ini penting sebenarnya kita punya budget khusus untuk pergi menikmati akhir pekan misalnya dengan jalan-jalan ke tempat wisata atau sekedar ya hanya ingin menikmati pemandangan yang ada di kota kita sendiri juga nggak apa-apa gitu. Yang penting memang kita harus ada budget khusus. Budget khusus ini diambil dari mana? Ini diambil dari kita memang harus pintar memanage keuangan sendiri. Ketika kita bekerja, ada budget yang kita khususkan, misalnya per minggu kita sisihkan 50.000 untuk atau 50 sampai 100.000 kita taruh dalam satu tempat gitu. Nanti sampai minggu berikutnya akhirnya bisa terkumpul, misalnya terkumpul dalam 3 bulan itu misalnya 1 juta. Nah, kira-kira baru kita prediksi ini 1 juta mau kemana. Jadi
karena dalam hidup kan kita juga harus seimbang ya, menjalani kehidupan. Jadi jangan terus langsung porsi dengan pekerjaan, jangan porsi dengan saya punya target, saya punya ingin beli ini. Jadi sampai akhirnya kita sendiri tidak menikmati apa hasil pekerjaan kita dari sudut yang lain ya. Maksudnya oke, dengan mungkin misalnya kita punya target ingin membeli ini, beli A, B, itu juga ada budget khususnya gitu. Jadi memang kita pisah-pisahkan. Budget ingin beli motor baru di kotak yang satu, budget yang ingin weekend jalan-jalan misalnya kotak satu, budget ingin beli baju misalnya kotak satu. Jadi artinya kita memang harus bisa manage gitu. Itu saran dari saya ya. Jadi kita bisa tahu kemana dan mau ngapain dengan uang yang sudah kita bisa kita kotak-kotakan itu tadi. Jadi jangan langsung membaur, kita punya target ini sampai 3 bulan gitu ya, saran saya. Jadi akhirnya uang itu ke sana, semua ditahan gitu. Jadi artinya prioritaskan kebutuhan baru keinginan gitu. Pernah lihat tulisan itu? Oh, pernah. Di mana lihat tulisan itu, Riko? Di mana ya? Saya lupa ini. Oke, nah itu sekedar saran dari saya. Jadi kita bisa lebih fleksibel ya. Ada saatnya memang kita tuh butuh untuk menikmati waktu akhir pekan, misalnya sekedar jalan-jalan gitu. Jangan ketika misalnya saya, yuk Husnul kita ya minggu ini jalan yuk, Riko yuk jalan. Nggak bisa, ada yang mau dibeli yang lain gini-gini. Aduh. Ya, itu tadi ya, sahabat muslim sekedar tips saja. Jadi ketika kita menjalani aktivitas itu ada waktunya kapan kita harus memanjakan diri kita sendiri, menikmati ya artinya bukan selalu terus dengan aktivitas kehidupan dengan target yang target yang harus mau ngepres kita gitu ya. Ya hidup itu harus dinikmati, Riko dan Husnul dan Abror juga ya. Baik. Jadi kita harus bisa menikmati hidup. Kita akan belajar menikmati hidup. Iya. Ya sahabat muslim, itu tadi masih beberapa. Ada lagi yang akan kami informasikan mengenai tempat wisata yang sepertinya harus kita kunjungi. Harus ya, artinya maka tadi kita tabung. Setiap minggu itu ada budget khusus yang kita sisihkan ya. Dan Husnul, kita mungkin ke rekan Husnul sebelum kita akan jeda, sahabat muslim ya. Rekan Husnul akan membacakan satu surah yang akan ditilawakan. Dan setelah Husnul membacakan surah tersebut, kita akan jeda sahabat muslim, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di program Assalamualaikum Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kami masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi langsung ke studio kami saat ini di nomor 0617944282. Atau Anda juga bisa mengirimkan SMS ke nomor SMS center kami yang tertera di layar kaca Anda. Kita ke rekan Husnul yang tadi sudah membacakan surah ya, rekan Husnul yang sebelum jeda. Bisa disebutkan surahnya dan ayatnya?
Ya, surahnya adalah surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 67. 63 sampai dengan 67. Mungkin bisa disampaikan juga kandungan dari surah yang sudah dibacakan Husnul. Ya, ayat ini menceritakan bahwasanya sungguhnya ada dari sebagian hamba-hamba Allah yang sangat spesial bagi spesial hamba-hamba yang spesial maksudnya, yang mana sifatnya mereka itu tidak sombong apabila mereka berjalan di muka bumi penuh dengan ketawaduan, dan apabila ada orang yang menghina mereka, mereka tidak membalas hinaan itu. Justru sebaliknya mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Juga mereka salah satu sifatnya selalu menghabiskan waktu malam mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mereka apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ini mereka sempurna dalam keimanan mereka. Oke, terima kasih Husnul ya. Jadi memang Riko ya, kalau kita untuk menjadi sabar itu banyak sekali ya cobaannya dan tidak mudah ya. Seperti yang tadi juga bahwa ketika misalkan kita diejek gitu ya, untuk kita kemudian membalasnya malah dengan kebaikan itu berat sekali ya. Berat sekali. Karena kita juga kadang masih terbawa ke sifat tidak terima, kemudian juga ingin membalas orang ejek, kita juga ejek gitu ya. Egois kita. Bukan egois sih, lebih ke Ya ego, maksudnya kita ingin ingin menang. Maksudnya nggak ingin direndahkan, nggak ingin seperti yang juga rekan yang Riko juga sering sampaikan bahwa wanita itu tidak mau disalahkan ya. Mungkin faktor di situ juga ya. Ada bukan perasaan tidak mau disalahkan, lebih tepatnya manusia itu sifat aslinya ingin membela diri. Ingin membela diri. Itu Ya. lebih tepatnya. Oh oke ya. Jadi mungkin ya, tapi kita itulah proses, kita juga ingin mencoba untuk menjadi lebih baik ya. Mungkin juga Husnul, Riko, saya ketika misalnya orang mungkin di belakang ada yang ngejek atau menceritakan atau di depan kita langsung ya, ada kadang juga terpancing, adalah hati juga ingin tetap sabar tapi juga tetap terpancing juga ingin hanya sekedar membela diri juga kan, bahkan itu juga termasuk ya, karena itu tadi ingin manusia selalu ingin membela dirinya gitu. Artinya ya betul sih, nggak mau disalahkan, tapi lebih tepatnya dalam ilmu psikologinya ya, itu manusia memang tidak ingin bela diri, sifat aslinya ingin membela. Luar biasa ya, Riko sekarang sudah menjadi psikolog. Bukan, maksudnya dari artikel. Dari artikel juga ya. Oke. Dan Allah juga itu memberikan kita dua pilihan. Ketika kita diberi mendapatkan gangguan dari orang lain, ya kita diberikan dua pilihan. Kita membalas sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari orang tersebut, atau ada yang lebih baik dari itu, bersabar. Maksudnya membalas dari apa yang kita dapatkan dari orang tersebut, maksudnya seperti apa? Misalnya kita mendapatkan gangguan dari orang lain, kita nggak apa-apa membalas, tapi sesuai dengan ukuran apa yang kita dapatkan. Oke, jadi tidak boleh berlebihan juga ya ketika akan membalasnya ya. Jadi mungkin misalnya kalau kita dicubit ya cukup balas dengan cubit, ya jangan dicubit plus pukul gitu ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Ada yang lebih baik, sabar. Lebih baiknya memang sabar. Karena sabar ini mudah diucapkan ya. Nah itu dia, sabar hampir sama seperti ikhlas ya. Mungkin yang tahu itu kadarnya hanya Allah ya. Hanya Allah, betul. Jadi kita hanya bilang sabar, belum tentu juga itu sebenarnya kita sabar ya. Makanya sabar itu ganjarannya mahal. Mahal ya. Ganjarannya surga. Bukan main-main. Kalau misalnya kalau seandainya sabar itu sesuatu yang remeh, artinya semua orang bisa, mungkin ganjarannya tidak surga, mungkin yang lain. Kalau sampai ada statement atau kata-kata yang bilang sabar saya ada batasnya, itu kayak mana tuh? Itu berarti salah. Salah ya. Artinya yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Ketika dia udah nggak sabar lagi, berarti udah nggak sabar. Berarti tidak sabar. Tapi itu akhirnya menjadi apa ya? Seperti misalkan orang yang tadinya sabar tapi gara-gara ada statement sabar itu ada batasnya, itu menjadi dasar orang itu sampai akhirnya saya harus marah nih gitu ya. Karena mengingat iya ya kan ada sabar ada batasnya gitu. Berarti itu salah ya. Karena ada sosok manusia yang memang mereka
sabar, memang sabar. Bagaimana dia dilempar dengan batu sehingga kakinya berdarah, setiap ke masjid diludahi, kemudian jalan tempat dia berjalan itu diberi kayu-kayu beracun, maksudnya duri-duri, ranting-ranting yang berduri. Itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Itulah sabar yang sebenarnya. Tapi memang seperti yang saya katakan bahwa sabar mudah diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit sekali. Ya, itu mudah-mudahan kita proses ya. Baik, ya Riko mungkin ada yang ingin dibacakan SMS ya Riko ya. Iya, ada SMS enter yang masuk Abror ya. Dari 08237374 sekian. Assalamualaikum Pak Riko. Wah, saya tapak tua ya Pak Riko. Assalamualaikum Pak Riko dan Pak Abrar ya. Juga Pak Husnul. Saya Dedi Iskandar di Kabupaten Tebo Jambi. Tepatnya di Tambak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir. Mau request surah yang ada. Oke, jadi maksudnya kita satuin saja ya. Baik, ada penelpon Riko, mungkin bisa diangkat Riko. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Aisyah. Aisyah di mana? Aisyah? Iya, Aisyah dari mana? dari Lampung. Dari Lampung ya. Apa kabar Aisyah? Alhamdulillah, baik. Baik. Lampung gimana keadaannya? Aman? Aman, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Ya, sehat semua. Ada yang ingin disampaikan atau langsung request tilawah, Mbak Ya, Aisyah? langsung aja, minta dibacakan surah aja. Oke, mungkin teman-teman bisa tampilkan beberapa request tilawah. Ini ada surah Yunus. Yunus aja, Mas. Yunus aja ya, ayat. Oh iya, Mas, saya mau ini ya, mau nitip salam ya. Boleh? Boleh. Iya, begini Mas, kan saya sudah 5 bulan yang lalu saya kan berpisah dengan saudara saya wanita yang ada di Pekanbaru. Beliau itu HP-nya itu kan dirampas oleh seseorang, jadi sampai sekarang kita tidak bisa berhubungan lagi. Jadi mudah-mudahan dia juga melihat acara ini dan saya sangat merindukannya gitu. Saudara saya wanita Mas, saudara kandung. Oh, saudara kandung. 5 bulan ini sudah berpisah. Tapi kita tidak bisa berhubungan karena HP-nya dia itu dirampas oleh seseorang gitu. Jadi kita sama sekali tidak mendengar bagaimana kabarnya. Oke, baik. Insyaallah. Iya, Semoga selalu dalam lindungan Allah. Iya. Dia melihat acara ini ya Mas. Ya, insyaallah. Baik. Semoga Iya. dalam lindungan Allah. Sudah. Oh iya, nitip salam semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Dan selalu memberikan hidayah untuk kita semua. Amin. Iya. Baik. Sudah Mas. Oke. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Aisyah di Lampung ya. Tadi surah Yunus ada 2 tuh ya. Kita pilih yang pertama saja mungkin ya. Surah Yunus. Ya. Baik. Mudah-mudahan menanggapi Aisyah tadi, mudah-mudahan saudarinya ya yang ada di Pekanbaru dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah saudarinya menonton program kita dan tersampaikan salam dari saudarinya dari Lampung Selatan. Ya, amin. Semoga doa yang Riko sampaikan ini dikabulkan Allah. Dijabah SWT. insyaallah. Amin. Ya, kita mungkin lanjut ke tempat wisata lagi ya. Kita jalan-jalan lagi. Agar fresh lagi. Hari Jumat kita pada kesempatan kali ini kita jalan-jalan, walaupun ini hanya sebatas melihat ya. Mudah-mudahan kita insya Allah dengan membacakan, dengan melihat, nanti suatu saat kita bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan jadi doa. Menjadi doa kita semua. Apalagi ini hari Jumat ya. Ya Husnul ya, dan Husnul juga sebagai kori kita juga turut mendoakan ya. Mana tahu lebih semakin diijabah doa kita pada kesempatan kali ini. Yang keenam, sahabat muslim, mungkin ini kita dari Kalimantan langsung terbang ke Sulawesi ya. Nah, teman-teman mungkin juga bisa ditampilkan seperti apa Makassar ya. Nah, di kota Makassar ini banyak sekali hal yang menarik sahabat muslim ya. Jadi seperti pemandangan matahari terbenam dari Pantai Losari. Di Makassar juga bisa menemukan berbagai makanan kuliner lezat, mulai dari coto, sop konro bakar, sop saudara, palu basah dan palu mara. Selain itu juga bisa mengunjungi Pulau Samalona yang berpasir putih dan berair jernih yang terletak sekitar 10
menit dari penyeberangan dengan menggunakan kapal nelayan. Nah ini dia beberapa tempat wisata di Makassar ya. Memang terkenal sekali. Jadi memang kalau di Makassar itu ya Pantai Losari. Jadi nah ini dia pemandangan daerah Pantai Losarinya ya. Wah ini memang benar-benar ditata ya. Jadi tempatnya itu memang rapi gitu, kesannya rapi. Nah ini jadi sore-sore bisa melihat matahari terbenam, pagi juga bisa melihat matahari terbit di sini ya, indah bisa sekali. Sunset dan sunrise. Iya, oke. Dan kita lihat juga memang kalau apa namanya di media-media begitu ya, orang banyak foto di sini nih di tempat. Nah ini kalau pemandangan malamnya Riko, wah luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sini. Amin, amin. Untuk Sulawesi. rekreasi. Karena banyak juga ya sahabat muslim kita yang dari daerah Sulawesi ya Riko ya. Ya, dari banyak juga. SMS yang masuk, telepon juga gitu. Juga banyak dari Ya, Sulawesi. mudah-mudahan sahabat saja muslim ya terbuka rezeki, pintu rezekinya untuk bisa melalui mereka kita dipanggil ke sana ya untuk bisa menikmati suasana yang indah sekali di Makassar. Amin ya. Amin. Oke, mungkin berikutnya Riko bisa dibacakan. Iya, sahabat muslim, tadi kita telah berada di Sulawesi Selatan. Nah, kita terbang lagi nih ke Sulawesi Tengah ya. Oke. Ada namanya tempatnya apa ini? Abrar? Togean ya. Togean ya. Bukan toge-togean ya. Bukan togean. Kalau ada cabai-cabean ini togean, toge-togean. Tapi bukan, ini togean namanya. Togean. Nah, ini yang patut juga untuk Anda datangi. Ini dia sahabat muslim, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Togean memiliki keindahan pantai berpasir putih dan keindahan bawah laut yang mampu menarik perhatian banyak wisatawan mancanegara. Kurang lebih terdapat 262 spesies karang dan 596 spesies ikan dan puluhan jenis binatang laut lainnya. Togean juga menjadi tempat yang pas bagi pecinta pantai dan alam bawah laut, sahabat muslim. Ya. Anda juga bisa berkeliling-keliling pulau-pulau kecil dengan kapal sewaan. Canoeing ya, juga snorkeling ya, snorkeling ya, juga diving. Ya, wah ini seperti kaca ya airnya ya. Jadi pantulan dari atasnya itu coba lihat, wah jernih sekali ini. Kita bisa melihat ke bawahnya ada terumbu indah karena memang spesiesnya tadi juga banyak sekali ya. Ada sekitar 262 spesies itu karangnya saja. Kemudian ikannya itu sampai 596 spesies. Wah, ini dilihat ini ya, airnya jernih sekali. Hampir seperti lantai rumah ini ya. Mungkin seperti kalau keramik ya. Keramik gitu ya. Wah, indah sekali. Luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan dengan melihat pemandangan yang seperti ini kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan pemandangan yang begitu luar biasa ya. Biasa. Tidak, rasanya kalau dipikir itu tidak ada yang tidak mungkin, Allah menciptakan semuanya itu luar biasa sekali. Detail ya, sampai bagaimana kita bisa untuk sebagai hambanya ya untuk bisa melihat ciptaan Allah yang subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan betapa tenang hati ketika melihat yang seperti itu. Belum ke tempatnya bro ya, masih melihat ya foto ya. Apalagi nanti di surga, lebih indah daripada itu. Masya Allah. Dan mudah-mudahan saya Abror Husnul dan kita juga semua ya, seluruh kru dan sahabat muslim dimanapun berada dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Amin. Baik, kita ke rekan Husnul kembali ini sepertinya ya. Tadi juga ada request dari SMS yang tidak menyebutkan ayatnya ya. Dan mungkin kita gabungkan dengan Mbak Aisyah tadi di Lampung yang request surah Yunus. Yang kita pilihkan ada yang request nomor pertama ya. Baik, setelah rekan Husnul akan membacakan request tersebut, sahabat muslim, kita kembali jeda. Masih ada segmen terakhir yang akan kami sampaikan informasi terakhir beberapa tempat wisata yang sepertinya harus kita kunjungi. Jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Kita ke rekan Husnul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Sahabat Muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Dan masih bersama saya Husnul dan rekan saya Abrar di hari Jumat yang penuh berkah ini insya Allah ya. Baik, kita ke rekan Husnul dulu sebelum menyambung informasi-informasi yang tadi. Husnul tadi membacakan surah Yunus ya. Iya, surah ayat Yunus ayat 57 sampai ayat 59. Iya, apa pesan yang terkandung dalam ayat tersebut? Ya, di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya bahwasanya telah datang petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an tadilah. Agar kita bagaimana selalu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat. Dan Allah juga mengatakan bahwasanya selayaknya lah seorang mukmin ini bergembira atas karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, baik berupa kesehatan, rezeki, waktu, yang mana dengan karunia Allah seharusnya kita harus bersyukur dan bergembira. Oke, Masya Allah. Memang Al-Quran ya ada semboyannya, Al-Quran dusturuna. Iya. Ya, Al-Quran itu adalah jalan hidup kita, pedoman kita. Kalau kita membeli sesuatu, ada barang, mungkin ada kitabnya, ada petunjuknya ya. Beginilah cara pemakaian barang itu. Nah, kalau hidup seperti itulah, ada petunjuknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan petunjuk itu mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin semuanya kita belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah proses, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita bicara Al-Quran kitab ya, tapi di kitab itulah pedoman hidup Itulah kita. pedoman Hidup yang kita jalani di dunia ini ya itu panduannya lah itu gitu. Kalau misalkan kita beli handphone baru, ada buku panduannya gitu ya. Kemudian beli benda-benda elektronik lainnya yang ada buku panduannya. Nah, kita hidup Al-Quran lah panduannya. Al-Quran lah panduannya. Ada semua tata caranya, dimulai dari tadi yang di sepertiganya merupakan kisah inspiratif, kemudian sepertiganya lagi masalah hukum, dan sepertiganya lagi masalah tauhid. Itu hanya bagi orang-orang yang diberikan diberikan keberuntungan untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau orang yang sudah tertutup ya pintu hatinya, sudah tertutup mata batinnya, maka ya semua itu tidak berguna. Tidak ada gunanya lagi gitu ya. Baik, ya memang kalau mengkaji Al-Quran panjang ya, banyak ceritanya. Dan kita karena sekarang juga sudah masuk di segmen terakhir, sahabat muslim, ada tinggal beberapa menit lagi kami akan menghabiskan informasi yang harus kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu beberapa tempat wisata yang harus sepertinya kita kunjungi ya. Nah, tadi ada Flores, ada Makassar, kemudian ada Togean, ada Lombok, ada di Kalimantan tadi ya, ada Derawan, Banyuwangi, dan Anambas. Ini ada 2 lagi ya yang kira-kiranya bisa melengkapi tujuan wisata yang harus kita kunjungi. Berikutnya itu adalah Ternate. Mungkin Rekan Riko bisa dibacakan seperti apa informasi untuk daerah Ternate. Oke, baik, masih di daerah Indonesia Timur ya, sahabat muslim.
ini ada di Maluku Utara. Nah. Oke, kita melihat bagaimana pemandangan yang sangat indah ini. Itu ada di Ternate ya. Ternate merupakan tempat yang tepat untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total pada 9 Maret lalu ya, 2016. Oke. Selain itu Ternate juga menyuguhkan pantai cantik dengan air sebening kaca, sahabat muslim ya. Yaitu pantai di Teluk Hall ya, di daerah Salamadaha. Oke, Ternate. Ternate ini juga daerah pesisir. Rata-rata ini informasi yang kita sampaikan ini daerah-daerah yang menyajikan pemandangan pantainya ya. Ini coba lihat ini ya. Seperti ada danau di dalam bukit. Di tengah-tengah bukit ya. Nah, ini indah sekali. Baik. Ya, perpaduan antara tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohonan maksud saya, hijaunya pohonan dengan perpaduan antara birunya air langit, ditambah lagi ada bangunan masjid yang indah sekali itu ya. Kayak di Ternate ini memang karena mayoritas ini muslim. Kalau tidak salah masuknya Islam ya di Ternate. Ada kerajaan Islam. Ada kerajaan Islam dulu ya, yang terkenal sekali di Ternate. Oke. Indah sekali, tak kalah dengan tempat-tempat yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Iya. Nah, ini yang terakhir Riko ya. Jadi kalau kita bicara sekarang tempat-tempat wisata di Indonesia yang wajib harus maksud saya dikunjungi, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak sebut Raja Ampat. Wow, Ya, nah ini masih seputaran daerah timur ya. Mungkin Husnul juga ya, mungkin sudah familiar dengan istilah-istilah, dengar kata-kata Raja Ampat. Ini kaya sekali pemandangannya yang indah. Masih di daerah lautan ya, seputar laut, pemandangan laut, kemudian pantai. Nah, mungkin teman-teman bisa ditampilkan seperti apa Raja Ampat ya. Nah, ini dia. Ini jadi dari pengambilan gambar perpaduan antara air laut di atasnya tempat bisa menikmati pemandangan alamnya ya. Nah, berdasarkan laporan dari The Nature Conservancy dan Conservation International, ada sekitar 75% spesies laut yang tinggal di perairan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Spesies laut dunia loh. Ya, 75% jumlahnya. Karena itu wajar apabila jutaan orang dari seluruh penjuru dunia ingin sekali mengunjungi tempat yang menakjubkan ini. Wah, coba lihat itu ya. Terdiri dari banyak sekali tumpukan-tumpukan pulau ya. Indah sekali. Nah, ini Raja Ampat. Siapa yang tak kenal Raja Ampat? Nah, ini sedang sangat populer sekali. Jadi di balik Papua yang mungkin orang tidak begitu yang dikenal dengan mutiara dengan yang berhubungan dengan Papuanya itu, tapi ternyata menyimpan tempat wisata yang indah sekali. Nah, ini dia termasuk dari 75% spesies yang ada dari dunia tadi ya. Ternyata di Raja Ampat ini berkumpulnya indah sekali batu karangnya. Kita seperti melihat di akuarium ya. Bentuk-bentuk batu karangnya ini luar biasa sekali. Nah, ini dia. Wah. Ini benar-benar luar biasa, bro. 75% spesies dunia itu terkumpul di Raja Ampat. Nah, itu dia. Itu juga. Namun sayangnya jauh sekali posisinya ini dari Sumatera Utara ya. Jadi dari ujung ke ujung ya. Kalau dekat mungkin sudah setiap hari. Kalau tadi Lombok aja itu sampai 1 bulan ya. Diperkirakan kita masih belum tentu habis untuk menikmati tempat wisata yang ada di situ. Nah, kalau di sini tadi perlu waktu berapa lama ya? Tidak tahu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, itu tadi beberapa tempat yang sudah kami informasikan sahabat muslim bagi Anda yang hobi traveling, jalan-jalan, menghabiskan waktu akhir pekan ya, selain berlibur bersama keluarga juga mungkin bisa mengajak keluarga untuk bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang tadi kami sebutkan ya. Jadi dari yang ada mungkin di Jawa bisa datang ke daerah Jawa Timur, Banyuwangi tadi ya. Kemudian dari teman-teman dari NTT bisa ke Flores, kemudian dari Makassar juga, terakhir dari ada Papua. Nah, di Papua ini Raja Ampat yang sekarang sedang hits sekali di tempatnya ya. Baik, ya itulah tadi sajian kami pada kesempatan kali ini sudah. Dan Abrar, oke, ada SMS terakhir ya. Oke, silakan. Mungkin ini bisa untuk nanti ya, surah terakhir. Assalamualaikum akhi Abrar, akhi Riko, dan akhi Husnul. Ana Abu Naya di Alogo Batubara. Ya. Request surah Al-Kahfi. Salamnya untuk semua salafus saleh. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih dari Terima kasih dari Abu Naya. Dari Abu Naya di Batubara. Batubara.
baik. Terima kasih SMS sudah kita bacakan ya. Ya, akhirnya kita sudah hampir 90 menit menemani waktu Jumat Anda pada kesempatan kali ini, sahabat Muslim ya. Terima kasih sudah SMS yang masuk, sudah dibacakan lagi. Kemudian ada tadi telepon yang masuk juga, terima kasih. Kemudian sudah menyaksikan program ini dari awal sampai akhir, terima kasih juga sahabat Muslim. Dan itu artinya kami harus pamit undur diri sekarang ya. Dan nanti di akhir rekan Husnul masih akan membacakan surah yang di request tadi ya, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ya, memang sesuai hari Jumat, Hari memang Jumat, kita harus baca Al-Kahfi. surah Al-Kahfi. Ya, dan saya Muhammad Abror Dan saya Riko Novetrima. Dan saya Husnul Huluk. beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan program-program TV Salam TV lainnya, maksud saya. Tetap berdoa, tetap berusaha, berdoa dan semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى